Kita akan membicara mengenai science of luck, atau bahasa Indonesia adalah apa science dibalik sebuah keberuntungan. Banyak orang yang merasa hoki, ada yang nggak merasa hoki. Apa sih yang menyebabkan orang itu terjadi? Nah, saya akan membahas secara ilmiah. Saya bukan membahas secara nujum ya, karena saya bukan ahli nujum gitu ya. Jadi akan membahas secara ilmiah. Apa yang membuat orang kenapa bisa beruntung dan nggak beruntung. Nah, saya mengutip beberapa gambar ini dari hasil penelitian dari Richard Wiseman. Ya, Richard Wiseman. Dia mempunyai buku, dia seorang profesor psikologi. Dia mempunyai buku judulnya Science of Luck. Di dalam bukunya dia menjelaskan ada 4 karakter yang harus dimiliki orang untuk menjadi beruntung atau luck. Dia melakukan penelitian, orang-orang yang beruntung mempunyai ciri-ciri yang mirip-mirip semua. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama adalah orang yang selalu beruntung adalah orang yang selalu membuka peluang setiap kesempatan ada. Maksudnya apa membuka peluang untuk kesempatan ada? Dia selalu berusaha untuk memberikan opportunity untuk mencoba-coba hal yang baru. Dia seorang yang cukup orang yang berani. Dia melihat ada peluang, dia coba untuk mencoba melakukan. Dan banyak orang yang bilang kayak begini. Saya pernah dapat satu orang bilang, "Coach, saya adalah orang yang paling beruntung, Coach." Kenapa saya paling beruntung? Saya merasa paling beruntung karena ternyata ada orang yang merasa saya dapat beasiswa, bisa pergi ke Australia. Karena padahal teman saya minta dianterin saya ke tempat, saya lupa kemana gitu, untuk mengambil formulir beasiswa. Dan ternyata saya mencoba-coba iseng-iseng dan saya keterima. Saya adalah orang yang paling beruntung. Saya cuma bilang, dia cuma mengatakan mungkin saya di right time, ya the right moment, dan itu adalah saya. Saya cuma mengatakan, kalau dia adalah orang yang senang di kamar, dia tidak mau menemani teman-temannya untuk mengambil formulir, apakah mungkin dia bisa ngelamar? Nggak akan pernah. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah. Orang yang beruntung adalah orang yang mau berusaha. Orang yang beruntung adalah orang yang selalu membuka kesempatan dan peluang-peluang. Ini adalah kuncinya. Nah ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beruntung adalah orang yang mau berinteraksi dengan orang lain, mau bernetwork dengan orang lain. Ya, dia mau berjalin hubungan dengan siapapun. Setiap ada acara apa, orang yang paling beruntung adalah orang yang sering datang ke acara-acara tertentu, karena dia tahu dia bisa ketemu dengan siapa dan ketemu dengan siapa. Apalagi saya jujur secara pribadi, saya senang banget kalau ketemu orang di acara malam dana, malam penggalangan dana. Kenapa? Karena pasti yang diundang adalah orang-orang apa itu? Orang kaya dan sukses. Dan saya pasti ada di sana, dan saya juga ikut menyumbang. Tapi saya bisa bernetwork dengan mereka. Dan sebagai informasi, seperti di Indonesia, di Jakarta khususnya, ada yayasan untuk kayak Rotary Club, betul nggak? Rotary Club, Lions Club, itu kan juga sebuah asosiasi untuk orang-orang kaya untuk melakukan sumbangsi kepada orang lain. Nah, di saat itulah kita bisa bergaul kepada mereka, ngobrol sama mereka. Bahkan saya banyak banget belajar sama mereka, bersedia untuk ngopi sama mereka, melayani mereka dengan tulus. Nah, network disinilah yang membuat kita bisa berkenalan dengan orang siapapun. Disinilah opportunity, peluang masih ada. Tetapi kalau Anda sudah berinteraksi, tetapi Anda tidak memakai rumus persatu, membuka peluang, Anda tidak pernah menegur, "Hei, apa kabar? Apakah kita bisa beruntung, dapat rezeki?" Belum tentu. Orang yang beruntung adalah orang yang selalu ingat kepada orang lain, menyapa mereka, menegur mereka. Betul nggak teman-teman? Ya nggak? Mereka selalu menegur, "Apa kabarnya?" Saya melakukan hal itu sering. Jadi kalau orang yang di BB saya, itu pasti sering banget tuh. Saya akan tanya sama mereka, "Apa kabar Anda? Kabarnya bagaimana?" Saya akan selalu bertanya kepada mereka. Karena saya percaya, dengan saya sering berinteraksi dengan mereka, keberuntungan akan terjadi. Kita tidak tahu, betul nggak teman-teman? Seperti para sahabat di sini, mungkin kita tidak tahu, bisa suatu saat bisa berkoneksi, berrelasi dan sebagainya, betul? Yang bisa membawa kita kehidupan kita yang jauh lebih baik, betul? Nah, ini adalah sebuah proses. Sama kayak seperti saya kemarin, saya ketemu di dalam sebuah acara, saya kebetulan acara cukup ramai, mungkin sekitar berapa ya, mungkin 200-an orang lebih, 300 orang. Saya ketemu dengan orang yang hebat, saya ngobrol dengan mereka. Saya ketemu dengan orang yang jago main saham, saya ngobrol sama mereka, membuka peluang saya untuk bermain saham, betul nggak? Semua kesempatan-kesempatan itu bisa ada karena sebuah peluang. Dan network pastinya. Kalau Anda networknya Anda nggak berani berteman dengan siapapun, bagaimana Anda bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain? Betul? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang menarik. Yang ketiga adalah orang yang selalu mau merubah hal-hal rutinitas. Hal rutinitas itu seperti apa? Makan di tempat yang sama terus menerus. Kalau pergi maunya mallnya sama terus.
Pergi ke kelompok-kelompoknya sama terus. Anda tahu, kalau ketemu dengan orang yang sama, begitu juga, kehidupan kita bisa berkembang nggak? Tidak. Kehidupan kita kan sama lagi, dan sama lagi. Mungkin Anda ngerasa, Pak, tapi kan saya pemalu, Pak. Saya nggak berani, Pak. Percaya sama saya. Kalaupun Anda pemalu, sebenarnya yang penting Anda siapkan kartu nama. Anda duduk bersama di tempat yang baru, pasti minimal ada yang Noel Anda nanya. Yang penting Anda modalnya senyum aja. Betul nggak? Ketika ada orang yang nengok kepada Anda, niat, Anda cuma pasti lama-lama juga dia negor. Iya nggak? Ya nggak mungkin kan dia mikir, kenapa sih orang gila banget dia ketawa-tawa sendiri, nggak mungkin juga ya. Jadi pasti dia akan negor, teman-teman. Dari situ saya cuma mengatakan itulah konsepnya. Saya nggak pernah malu ketika bergaul dengan siapapun. Saya ketemu, saya salaman dengan mereka. Yang paling penting satu, ketika kita bernetwork atau melakukan hal rutinitas, jangan menunjukkan diri kita sombong. Jangan menunjukkan diri gue siapa loh. Lu harus kenal gue loh. Nggak begitu, teman-teman. Yang kita lakukan adalah saya merendahkan diri saya. Yes. Kalau wah Bapak hebat ya, oh terima kasih. Gitu ya, Bapak juga hebat dan sebagainya. Itulah menjalin. Jangan melakukan rutinitas yang sama. Pekerjaan yang sama terus-menerus adalah pekerjaan yang mungkin membosankan. Semakin banyak ketemu orang, semakin kita berelasi, semakin hubungan kita akan semakin baik. Setuju nggak? Setuju ya? Saya ambil contoh. Saya bangga banget ketika saya menjadi seorang salesman. Saya seorang penjual. Ibu saya waktu ketika kena penyakit stroke, ketika ibu kena stroke, saya terus terang waktu itu gaji saya baru 1,2 juta rupiah. Gaji saya 1,2 juta rupiah. Tapi pertanyaannya, kalau stroke 1,2 juta rupiah, bisa nggak untuk membayar ibu di rumah sakit? Nggak bisa. Beli obat pun nggak bisa. Apa yang saya lakukan? Saya kenal dengan salah satu pemilik apotek di selatan, apotek Mahakam. Itu yang pemilik pabrik betadin, gitu ya. Tahu apa yang terjadi? Saya karena bergaul sama mereka, dia bilang, Rif, boleh nggak resepnya kasih saya? Nanti saya yang beliin obatnya. Puji syukur nggak itu? Itu hanya terjadi kalau kita dekat kenal sama banyak orang. Kalau kita sombong, nggak mau kenal sama orang, bisa nggak kita bergaul sama mereka? Nggak bisa, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Ini yang menarik buat saya dalam kehidupannya. Nah, itu yang ketiga, ya. Dan biasanya orang yang merubah hal-hal rutinitas tadi cenderung suka mengikuti intuisi. Perbanyak senyum, intuisi, kayaknya orang itu ramah. Senyum. Anda salaman sama siapapun dalam ruangan pasti dibalas kok salamannya. Nggak mungkin nggak? Setuju nggak? Percaya? Kayak kemarin saya makan di gala dinner, meja banyak banget ratusan orang. Saya samperin aja mejanya, saya salamin. Semuanya nyalamin kok gitu kan. Nggak ada yang nggak, pasti enggak ya. Walaupun dia nanya ini orang siapa gitu kan ya. Tetapnya salaman, saya Antoni Sarif, kan gitu ya. Lah kalau mama Anda salamin 10 meja, berapa orang tuh? Satu meja isi 8 dapat berapa tuh Anda teman? Wah 80. Masa sih nggak ada pengusaha satupun? Betul teman-teman? Karena merubah rutinitas itu yang akan menjadi hal yang berbeda. Oke? Nah ini yang paling menarik ya. Jadi dia cenderung mengikuti intuisi, percaya saja sama intuisi. Saya paling senang kalau naik pesawat gitu ya. Naik pesawat, duduk di lounge. Kenapa duduk lounge menarik? Duduk lounge sengaja. Saya suka duduk di lounge, cari kursi jangan yang duduknya cuma berdua. Jangan. Cari duduk kursi yang kursinya banyak. Anda taruh tas Anda di pojok sono. Tujuannya apa? Kalau nanti ada orang datang, Pak, sini aja Pak, kursi ambil. Punya teman baru? Punya teman baru. Oke, oleh sebab itu kita jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi ke segmen berikutnya bersama saya Antoni Sarif, acara Good Golden Morning Motivation.